kehidupan sehari-hari. Sebelum memulai pembelajaran, Pak Guru meminta salah satu dari kesiapan siswa untuk memimpin kita dalam doa. Ya, silakan. Mari teman-teman dan Bapak Guru, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita awali dengan doa. Berdoa, saya akan memimpin secara agama saya itu agama Katolik dan beragama Indonesia. Dalam nama Bapa, dari awal pembelajaran hingga akhirnya nanti ya Tuhan, ini saja saya dan yang kesempurnaan saya berikan kelewatan kasih dengan penyertaan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih. Kecerdasan artifisial baik melalui penggunaan Gojek di dalam kehidupan sehari-hari. Apakah pernah? Ya. Adirman? Hadir. Albertina? Hadir Pak. Alira? Hadir Pak. Arnold Ekal? Hadir Pak. David Prasyat? Hadir Pak. Angelica Tawogan? Hadir Pak. Virgil Kusem? Hadir Pak. Florence? Hadir Pak. Gideon Garente? Hadir Pak. Gabriel Juan? Hadir Pak. Kaila? Hadir. Novena Dulci? Hadir Pak. Tujuan pembelajaran kali ini mengenai penerapan kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari, di mana tujuan pembelajaran ini setelah kalian mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu memahami konsep dasar kecerdasan artifisial dan penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kalian mampu menganalisis contoh sederhana penerapan kecerdasan artifisial melalui proyek mini atau air simulasi. Kalian juga diharapkan mampu menunjukkan keterampilan berpikir kritis, kolaboratif, dan reflektif dalam kegiatan proyek. Kemudian kalian juga diharapkan mampu menghasilkan karya sederhana berbasis konsep kecerdasan artifisial, misalnya chatbot, sistem rekomendasi, atau analisis data sederhana. Sebelum lanjut ke materi, Pak Guru akan membagi kelompok ya. Oke, atas nama Alirman, Albertina Daucem, Alira Lambe, Arnold Ekal, dan David Prasyat, kelompok 1. Ayo, bisa. Di mana Pak Guru? Di sini saja. Ya. Ini saja. Ya. David Prasyat, ayo di sana ya. Untuk kelompok 2, nanti Virgil pilih sini ya. Angelica Tawongan, Virgil Kusem, Evan Betalbun, Florence, akan menayangkan satu video tentang pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Silakan anak-anak dicermati videonya. Pemanfaatan kecerdasan artifisial KA dalam kehidupan sehari-hari. Halo kawan-kawan, hari ini kita akan belajar tentang kecerdasan artifisial KA, atau dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan Artificial Intelligence AI. Pernahkah kalian memakai Google Maps untuk mencari jalan? Atau pernahkah kalian bermain game, di mana lawan kalian bisa bergerak sendiri walaupun kalian diam saja? Nah, itu semua adalah contoh dari kecerdasan artifisial atau biasa disebut AI. Tahukah kamu apa itu AI? Kecerdasan artifisial atau AI adalah teknologi yang membuat mesin bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Dengan AI, komputer bisa mengenali pola, memberi saran, dan membantu pekerjaan manusia. AI sudah dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Di antaranya, AI membantu kita di bidang transportasi. Contohnya,
Google Maps menunjukkan jalan tercepat dan memberitahu macet. Bahkan ada mobil pintar yang bisa berjalan sendiri. AI juga ada di pendidikan. Contohnya, Google Translate untuk menerjemahkan bahasa asing. Ada juga aplikasi belajar online yang menyesuaikan materi dengan kemampuan siswa. Di bidang kesehatan, AI membantu memantau kondisi tubuh. Contohnya aplikasi di HP yang menghitung langkah kaki, memeriksa detak jantung, dan memberi saran hidup sehat. Di bidang hiburan, AI membuat hiburan lebih menjadi seru. Ya, Pak Guru akan mengarahkan untuk membimbing kalian untuk membuat sebuah chatbot sederhana dalam penerapan kecerdasan artifisial. Konsep dasar kecerdasan artifisial, di mana kecerdasan artifisial atau artificial intelligence adalah kemampuan sistem komputer untuk berpikir, belajar, dan mengambil keputusan seperti manusia. Adapun bidang utama kecerdasan artifisial meliputi machine learning, yaitu pembelajaran mesin, di mana komputer bisa belajar dari data agar bisa berpikir dan mengambil keputusan sendiri. Yang berikut computer vision, yaitu kemampuan komputer untuk mengenali, menganalisis, dan menafsirkan gambar atau video. Lalu ada natural language processing, yaitu kemampuan komputer untuk mengerti bahasa manusia. Dan ada expert system, yaitu kecerdasan buatan yang berperan sebagai seperti seorang ahli manusia. Jadi expert system ini adalah pakar dari pada kecerdasan buatan. Lalu penerapan kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari seperti di bidang transportasi, yaitu Google Maps atau mobil tanpa sopir. Lalu ada kesehatan, di bidang kesehatan yaitu diagnosis penyakit otomatis, ya. Lalu kalau di bidang pendidikan, aplikasi belajar adaptif. Misalnya guru membuat materi pembelajaran dengan dengan kecerdasan artifisial. Lalu kalian juga peserta didik bisa mencari tugas dari Bapak Ibu guru melalui kecerdasan artifisial, ya. Kemudian di bidang perdagangan ada rekomendasi produk online. Kemudian keamanan, pengenalan wajah di CCTV. Di bidang keamanan, ya. Lalu di media sosial ada filter wajah dan manusia. Jadi manfaat kecerdasan artifisial ini mempermudah kerja manusia, baik kami sebagai guru maupun kalian sebagai peserta didik. Nah, contoh untuk guru itu bisa mencari materi atau bahan ajar melalui kecerdasan artifisial. Lalu kalian peserta didik bisa mencari tugas melalui kecerdasan artifisial, ya. Kemudian meningkatkan efisiensi dan akurasi. Lalu yang berikut membantu pengambilan keputusan, ya. Adapun dampak negatifnya mengurangi peran manusia di beberapa bidang. Lalu ada risiko privasi dan keamanan data, dan juga ketergantungan pada sistem otomatis. Ini satu-satu tidak semua, ya. Sampai bisa tulis. Dekat-dekat boleh. Tugas kalian yang pertama ini yaitu mendiskusikan contoh penerapan AI yang ada di sekitar kalian atau di sekitar kita setiap hari, ya. Bisa, ya? Ya. Penerapan kecerdasan artifisial yang ada di kehidupan kita setiap hari atau di sekitar guru. Nantinya setiap kelompok akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depannya. Iya. Ayo dekat-dekat. Dekat supaya kelihatan. Silakan ditulis. Sudah, oke, disimpan saja. Disimpan, ya.
nanti dipresentasikannya ketika di akhir pembelajaran. Tetapi setelah kalian buat ini, kita lanjut di membuat sebuah program atau chatbot sederhana. Ya. Oke, setelah kalian membuat tugas kelompoknya, kita akan masuk membuat program chatbot sederhana. Silakan dinyalakan komputernya dulu. Silakan buka program BNC. Ini dokumen atau dokumen baru. Kalian ketik program yang ada di layar ya. Sesuaikan dengan titik koma, tanda kurung, titik sama dengan ada Nah,
ada NL, tuh lihat di sana NL, iya toh? Kurang L, ya. Lalu lain Jom, Anda, deadline chip untuk 20 huruf nih, huruf. Dan C, cat dan C, mana tadi? Dan dan sederhana itu bagian besar C dan S nya, kasih besar. Ya, contohnya C yang besar, S yang besar. Lihat setelah ini C. Hanya kayak tiga masuk komputernya besar. Ya, C dan S. OS. Oh, berarti Pertama kan. cas. Kita pakai S lagi, yang lebih besar. C saja, jadi mau besar dengan S. C lebih besar. Tambah S, ini sederhana ya. S sederhana. S ini Ya. Kalau ini apa nih? Ketik, oke. Kedua, bertelur. Coba. Tidak bisa. Tadi kurang A. Ini saya kedua. Ya. Suara tanda kurung. Ini. Pakai panah. Di luar tanda kurung. Enter. Keluar. Nah, itu kok supaya nah ini ceklut nanti yang besar besok besar besok besar bos area cari ke arah tidak
lagi yang sudah. Ya, sudah. Sudah. Ya coba dijalankan dulu. Kalau bisa jalan, kalau dites dulu, di compile disimpan ya. Ya. Chatbot, ketik chatbot sederhana. Oh, chatbot sederhana spasi. Ya, save. Include EOStream. Bentar, selalu. Reply chip input. Berapa sih? Get lain, sudah benar tak get lain? Gimana kelompok satu? Ya. Ayo silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya tadi dengan hasil proyeknya. Hasil proyek itu adalah yaitu membuat sebuah program chatbot sederhana. Ayo, silakan. Sudah jadi kan? Sudah. Ayo semua maju. Dan Kita semua terima kasih atas tempat dan waktu yang memberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang pemanfaatan
kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. 1. Di rumah, asisten virtual seperti Google Assistant atau Siri atau untuk menjawab pertanyaan atau mengatur alarm. 2. Di sekolah, ChatGPT atau AI tutor untuk membantu belajar dan menjawab soal. 3. Lingkungan masyarakat, aplikasi transportasi online Gojek atau Grab yang menggunakan AI untuk menentukan rute tercepat dan tarif terbaik. Oke, hasil dari presentasi kami kelompok 1. Pak, itu sudah kelihatan tadi. Ayo. Masalahnya di mana? Ya. Coba dikompare. Kau tahu masalahnya di mana? Coba dites. Dikompare. Ya. Coba dikompare. Fokus saja ya. Suatu dan kesempatan yang telah diberikan kepada guru kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Itu kegiatan di sekolah bersama ChatGPT atau AI tutor untuk membantu belajar dan menjawab soal, mendeteksi plagiarisme, misalnya Unity, untuk memeriksa originalitas. Proyek yang kami lakukan sudah berhasil. Ya, coba dites. Silakan dites. Ayo semua di sini, di sana semua. Silakan dites proyeknya. Nah, kedua, dijalankan. Halo. Ya. Oke, sampai jumpa. Sudah ya? Ya, kelompok 3. Ayo. Selesai kelompok 3. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami tentang pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman dipersilakan. Oke, untuk di rumah ada smart TV dan YouTube yang menampilkan video rekomendasi sesuai bisa penonton. Untuk di sekolah ada AI dalam perangkat laboratorium komputer untuk simulasi dan analisis data. Untuk lingkungan masyarakat ada filter wajah di media sosial seperti Instagram dan TikTok yang mendeteksi ekspresi dan gerakan. Cuaca. Oke, terima kasih. Keluar, ketik keluar. Oke, anak-anak, demikian hasil pembelajaran kita hari ini mengenai pemanfaatan kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dan juga diskusi kalian. Beri aplaus dulu untuk diskusi kalian hari ini.
di mana pembelajaran ini sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Contohnya sebagai guru di sekolah memberikan dampak atau dalam membuat sebuah materi pembelajaran, dan juga untuk peserta didik dapat mencari materi pembelajaran melalui kecerdasan artifisial seperti ada ChatGPT, ada Gemini. Sekian dan terima kasih.